Halo semua, terima kasih sudah mampir ke dalam video ini. Perkenalkan, saya Fiona Suryadinata Makalare dengan NIM 230611040025, kelas C1, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi. Pada saat ini, saya akan membawakan materi berupa video untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia, teks ulasan buku dengan dosen pengajar Dr. Jenny Imbang, Magister Humanur. Selamat menyaksikan. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam teks ulasan buku. Berikut ini adalah gambar dari buku yang ingin saya ulas, yaitu buku Pengantar Akuntansi Teori dan Praktek. Tentunya dalam mengulas buku, kita harus mengetahui struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas, kedua orientasi, ketiga tafsiran isi, keempat evaluasi, dan kelima rangkuman evaluasi. Langsung saja kita masuk ke dalam bagian pertama, yaitu identitas buku. Judul buku Pengantar Akuntansi Teori dan Praktek, penulis Jumaya, SEMSI, penerbit Pustaka Belajar, tahun penerbitan 2017, hak cipta pada penulis, jumlah halaman 141 halaman, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku biru, nomor ISBN 9786022297468. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu orientasi. Buku ini ditulis oleh Jumaya yang merupakan dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nadatul Ulama, Jepara. Beliau telah menulis lebih dari 5 judul buku mengenai akuntansi, baik yang telah terbit maupun yang masih dalam proses penerbitan. Buku ini merupakan pengembangan dari modul dan bahan ajar pengantar akuntansi teori dan praktek yang penulis gunakan untuk mengajar kuliah S1 di Universitas Islam Nadatul Ulama. Buku ini sangat berguna dan penting untuk dibaca oleh para mahasiswa jurusan akuntansi semester 1 serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan akuntansi, karena di dalamnya tercatat materi akuntansi dasar yang pastinya sangat diperlukan oleh mahasiswa jurusan akuntansi sehingga mampu memperluas wawasan mengenai dasar akuntansi. 3. Tafsiran isi. Buku ini menyajikan mengenai dasar-dasar akuntansi dalam laporan akuntansi. Buku ini pun bukan hanya memaparkan konsep akuntansi, tetapi juga menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan, definisi dari berbagai istilah dalam akuntansi, dan juga terdapat banyak soal ilustratif yang dapat lebih membantu untuk memahaminya. Pada bab 1 menjelaskan mengenai definisi akuntansi dan karakteristik perusahaan. Di dalamnya terdapat jenis-jenis usaha, jenis-jenis organisasi bisnis, etika dan moral dalam pelaporan keuangan, dan menjelaskan profesi akuntansi. Pada bagian bab kedua, membahas mengenai persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liability plus equity. Selain itu, pada bab ini telah membahas contoh-contoh transaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada bab ketiga, membahas materi mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi atau income statement, laporan perubahan equity, statement of change in equity, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Bab 4 membahas cara membuat jurnal dan jenis-jenis jurnal. Bab 5 mengenai buku besar. Buku besar merupakan pencatatan yang dilakukan setelah jurnal umum. Pemindah bukuan ini disebut dengan istilah posting. Buku besar merupakan hal yang penting untuk dilakukan, di mana setiap akun akan diketahui berapa saldonya. Pada bab 6 membahas mengenai cara membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian diartikan sebagai aktivitas untuk mengkoreksi akun sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, aset, beban, dan kewajiban yang lebih akurat. Selanjutnya bagian evaluasi. Salah satu keunggulan yang dimiliki buku ini adalah banyak sekali contoh latihan soal yang sangat membantu pembaca lebih mudah dalam memahami materi. Buku ini juga ditulis menggunakan bahasa yang sederhana dan menggunakan penjelasan yang rinci sehingga mempermudah para pembaca dalam memahami konsep dasar akuntansi. Buku ini sangat berguna bagi dosen
dan mahasiswa FEB, khususnya program studi akuntansi, karena dapat memperluas wawasan. Selain itu, terdapat kelemahan dalam buku ini, yaitu kurang menariknya sampul buku sehingga terlihat sedikit membosankan. Sebaiknya, desain sampul dibuat lebih menarik sesuai perkembangan zaman agar lebih menarik minat pembaca. Tetapi kelemahan dalam buku ini mampu ditutupi dengan berbagai kelebihan yang ada di dalam buku ini. Buku ini tampaknya lebih bermanfaat bagi para mahasiswa program studi akuntansi semester 1 untuk dijadikan dasar pedoman pembelajaran karena merangkum materi yang terdapat dalam semester 1. Berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Pengantar Akuntansi ditulis oleh Margo Sabtowinarko Prasetyo, SEM Kes MSA AKCA, hanya berisi gambaran dasar akuntansi dan sangat sedikit terdapat letihan soal. Meskipun berbeda dari segi kelengkapan materi, kedua buku ini ditulis agar supaya pembaca mampu mengerti konsep dasar akuntansi dengan baik sehingga dapat melakukan pencatatan transaksi dengan cepat. Selanjutnya, rangkuman evaluasi. Meskipun terdapat kekurangan maupun keunggulan dalam buku ini, tidak menutupi hasil karya penulis dengan pembahasan materi yang sangat baik dan bermanfaat tentunya bagi pembaca untuk memperluas wawasan. Buku ini berisi berbagai ragam konsep dasar akuntansi, dimulai dari definisi akuntansi sampai pada jurnal penutup. Informasi yang terperinci dalam buku ini dapat dijadikan bahan pembelajaran yang bermanfaat bagi pembaca. Demikian materi yang dapat saya paparkan mengenai teks ulasan buku. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.